Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, bersama kami Jago TV SMK Negeri Jatirogo akan meliput kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan SPMB tahap 3, yaitu jalur nilai rapot. Apa saja kegiatannya? Let's go! Oke guys, beginilah keadaan SPMB tahap 3 ini, sangat-sangat ramai dan tentunya pasti sangat-sangat grogi ya guys, atau nervous karena ini tahap terakhir SPMB jalur nilai rapot dan tahun 2025 ini. Dan di sini ada dua ruang, yaitu ruang 1 dan ruang 2. Mari kita lihat ruang 1 dulu, bagaimana keadaan ruang 1. Let's go. Sebelum memasuki ruang 1 dan ruang 2, kita akan bertemu dengan kakak-kakak OSIS dan DA. Dan kita akan bertanya-tanya sedikit-sedikit dengan kakak-kakak OSIS dan DA. Halo guys, kita bersama Kak Saipul nih. Kak Saipul, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Kak Saipul di sini tugasnya apa? Di sini saya cuma memeriksa berkas yang diperlukan untuk masuk ke ruang 1. Terus berkas apa saja Kak yang perlu dipersiapkan untuk tahap 3 ini? Nah, untuk masuk ke ruang 1 ini cuma butuh SKL, fotokopi KK asli sama PIN, dan juga ini lembaran kertas ini. Lembaran kertas ini untuk apa Kak? Nah, ini kan formulir untuk mengisi jurusan apa yang diinginkan oleh calon siswa tersebut. Kalau sudah dicek berkasnya dan sudah lengkap semua, bisa masuk ke ruang 1. Bisa. Terus kalau sudah di ruang 1 bisa langsung ke ruang 2. Kak Saipul, gimana perasaannya di sini tugasnya ini? Karena banyak sekali adik-adik. Dan apa pesan dan kesan Kak Saipul untuk adik-adik calon siswa-siswi SMK SPMB kali ini? Untuk pesannya itu ya tetap semangat, jangan mudah putus asa. Walaupun kalau misalnya kalian nggak keterima di sini, ya masih ada sekolah lainnya lagi. Mungkin itu saja dari kakak Saipul. Oke guys, dan besok adik-adik yang keterima di SPMB tahap 1, 2, dan 3 ini, SPMB tahun 2025 akan bertemu dengan kakak OSIS dan DA, terutama Kak Saipul, kakak DA yang paling ganteng se-SMK. Oke guys, sekarang kita sudah berada di ruang 1, dan bagaimana keadaan atau kegiatan di ruang 1 mari kita lihat. Sekarang kita akan mewawancarai Bapak Bambang. Mari kita wawancarai. Assalamualaikum Pak Bambang. Pak Bambang di sini sebagai apa? Operator atau sebagai apa? Seksi informasi. Seksi informasi. Itu yang harus dilakukan apa Pak sebagai seksi informasi? Kita mengecek awal itu kelengkapan dari yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Contohnya apa saja bukan SKL, kemudian KK, itu baru nanti kita oper ke Pak Yadu di belakang, atau bagian ini apa untuk daftar ulangnya dan juga pengecekan juga verifikasi dan lain. Ya, kita hanya sebagai awal ini untuk mengecek data. Ya. Berarti di ruang 1 itu ada berapa tahap untuk ke ruang selanjutnya? Oh, untuk di ruang 1 hanya 3 tahap. Yang pertama ini pengecekan awal, kemudian pengecekan untuk masuk ke sistem informasi, ketiga untuk verifikasi yang paling belakang. Ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Bambang. Pak Yanu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanu, setelah di Pak Bambang itu pengecekan atau informasi, di Pak Yanu ini apa? Saya mengidentifikasi anak-anak yang masuk di jurusan PKN, identifikasi dan mengarahkan kalau nantinya anak itu tidak mampu di PKN, kami arahkan ke jurusan yang sekiranya nilainya mampu untuk tersebut. Berarti berkas-berkasnya juga dicek lagi ya Pak? Kalau kami tidak memberkas, untuk berkas itu Pak Bambang. Terus kemudian yang terakhir Pak Pur. Kalau saya hanya sistem online-nya. Oke, terima kasih Pak Yanu. Oke, assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Pak Pur di sini sebagai apa Pak? Verifikasi data ya. Jadi data dari awal sana ya, untuk melengkapi sampai di sini saya cek lagi
sudah akurat semua, valid, bisa dipakai data. Berarti kalau sudah melewati tahap 1, 2, dan 3 bisa langsung ke... Langsung data di operator. Jadi di sana tinggal ngentri aja. Iya. Tidak sulit lah istilahnya di sana ya. Tinggal mengecek-ngecek saja ya Pak. Tidak usah dicek, langsung memasukkan data sudah bisa data. Oke, terima kasih waktunya Pak Pur. Sama-sama. Oke guys, tadi kita sudah mewawancarai beberapa guru yang ada di sini yang bertugas sebagai kegiatan atau penerimaan SPMB tahun 2025 ini yang berada di ruang 1. Sekarang kita pergi ke ruang 2. Let's go. Sekarang kita sudah berada di ruang 2. Dan tadi sudah di ruang 1, sekarang kita pindah ke ruang 2. Dan apa saja kegiatannya dan bagaimana keadaan yang ada di dalam ruang 2, mari kita lihat. Let's go. Assalamualaikum Pak Dul. Oke, Pak Dul. Di sini Pak Dul sebagai apa? Operator. Kegiatannya operator itu apa saja Pak Dul? Jadi operator itu ngantin data anak-anak yang sudah bantu sih sebetulnya. Jadi bantu anak-anak daftar online. Jadi anak sebetulnya bisa online mandiri, cuman karena meminimalkan risiko dari SMK Jatirogo itu buat posko dan di sini ada operator sebanyak 10. Jadi masing-masing kita bagi di sini ada DPD, ada PKR, di sana ada AK, ada GP, belakang ada RPR, TKR, AK. Ya. Jadi sebetulnya kita hanya membantu untuk meminimalkan resiko pemilihan jurusan. Jadi sebelum anak kesini kita terangkan terkait nilainya seperti apa, ini nanti kemungkinan yang jadi seperti apa kita arahkan. Jadi biar anak itu nanti bisa masuk sini dengan sesuai pilihan jurusan masing-masing. Pak Dul ini megang jurusan apa? Ini TKR. KR. Dua orang karena TKR, AK, RPL itu kan biasanya peminatnya banyak, kita pasang 2, yang DPB sama GP cuma 1. Itu ya. Harapan Pak Dul untuk SPMB tahap 3 ini kan terakhir, itu harapannya apa Pak Dul? Harapan dari kami semua ya semua jurusan terpenuhi pakunya. Karena di TKR ada 71, RPL 71, AKL 71, DPB 47, GP 47, semua terpenuhi dari 307 kalau nggak salah total. Ya semoga aja seperti tahun-tahun sebelumnya. Di SMK ini menerima berapa siswa Pak Dul untuk SPMB tahun ini? Total? Iya. Tahap 1, 2, 3? Iya. Tahap 1, 2, 3 dari afirmasi domisili sama Nilai rapat. total 468. 468. Dibagi 110 di tahap afirmasi, 47 kalau nggak salah. 47 itu di domisili. Di pengumuman kuota kemarin ada 4 karena ada di jurusan DPB tahap awal itu kurang 4. Jadi kemarin dipenuhi 4 anak berasal dari Jaya Sadang, ada yang dari Pasien. Ada lagi? Sampun Pak Dul. Terima kasih Pak Dul. Pak Dul punya pesan atau kesan untuk adik-adik yang calon siswa-siswi SMK untuk SPMB ini? Ya, tetap pilihan jurusan harus optimis, jangan terpengaruh dengan temannya. Ya, kalau seperti itu bareng-bareng biasanya temannya di ini ya ABC dan seterusnya. Itu jangan terpengaruh. Jadi jangan terpengaruh dengan pilihan jurusan. Kalau dari rumah sudah punya niat jurusan misalkan di DP, sudah jangan berubah. Terus jangan sampai salah pilihan jurusan. Apalagi yang nilainya mepet dengan sekolah di sini. Jadi kita sarankan pilihan pertama boleh AK, boleh RPL, boleh TKR. Tapi pilihan 2 GP, pilihan 3 DPB. Itu supaya apa? Karena tiap tahun ini seperti itu. Jadi enak nanti ketika nggak masuk di TKR Bisa dilempar. Nah, GP nggak masuk ada di DPB. Ada kan anak pengen pokoknya gini Pak, saya pengen sekolah di sini apapun itu jurusannya dengan nilai minim, ya kita arahkan seperti itu. Hanya berlaku yang nilai minim.
nggak peduli kalau misalnya pengennya di TKR tapi nilainya minim nanti bisa dilempar ke jurusan lainnya. Nilainya minim misalkan nilai 79 atau 80. Pilihannya TKR, AK sama RPL ya repot karena 3 jurusan ini setiap tahun bisa terpautnya sedikit biasanya. Peminatnya sudah banyak, akhirnya kalau peminat banyak kan otomatis persaingan juga ketat. Ini aja yang daftar mandiri banyak anak-anak itu. Ini saya lihat tadi berkas yang di sini baru 10, tapi yang di UNAS sudah 19. Berarti kan sudah 50% daftar mandiri. Jadi itu harus diwaspadai. Kalau pengen sekolah di sini. Iya. Oke, terima kasih Pak Gil atas waktunya. Dan terima kasih untuk motivasi dan untuk semangat untuk adik-adik. Ya, oke. Aduh. Makasih Morgan ya. Iya. Guys, sekarang kita bersama adik calon siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo. Dan kita akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik ini. Assalamualaikum, Dek. Bisa saya hello dulu? Boleh perkenalkan diri? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Cecilia Reningke dari SMP Negeri 14. Oke. Adik di sini mau milih jurusan apa? Pilih akuntansi. Akuntansi. Kenapa kok pengen akuntansi? Kenapa nggak RPL, nggak DPB? Pengen. Oke. Misalkan kalau adik nggak keterima di jurusan akuntansi, dilempar ke jurusan lainnya, bagaimana perasaan adik? Perasaannya sedikit kecewa. Kecewa. Tapi tetap semangat ya. Oke, semoga berhasil ya, Dek, untuk SPMB ini kan yang terakhir ya, tahap 3. Semoga berhasil masuk ke jurusan akuntansi dan tetap semangat ya, Dek. Terima kasih atas waktunya. Oke guys, setelah melihat keadaan dan kegiatan SPMB tahap 3 ini yaitu jalur nilai rapot, dan adik-adiknya sangat-sangat excited ya guys, karena ini adalah tahap terakhir SPMB 2025 ini. Semoga saja banyak yang keterima di jurusan yang diinginkan dan memenuhi pagu. Semoga untuk adik-adik yang tidak keterima di jurusan yang kalian inginkan, semoga tetap semangat belajarnya dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Oke guys, sekian dari kami Jago TV. Terima kasih telah menemani selama liputan ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.